Selamat pagi, siang. Jumpa lagi dengan saya, analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDMD Kabupaten Manggarai. Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dalam sesi sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Panduan Teknis Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. Peraturan ini merupakan respons atas transformasi manajemen ASN nasional yang menginginkan birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada kinerja nyata. Hari ini, kita akan membedah setiap bab agar kita memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban kita dalam pengembangan karir ke depan. Kita awali pembahasan dengan bab 1 mengenai pengangkatan pertama. Jalur ini dikhususkan bagi CPNS yang direkrut untuk mengisi lowongan jabatan fungsional, JF. Berdasarkan aturan ini, untuk kategori keahlian, jenjang yang dapat diisi adalah ahli pertama atau ahli muda. Sedangkan untuk kategori keterampilan, dimulai dari jenjang pemula atau terampil. Penting untuk dipahami bahwa pengangkatan ini dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pengangkatan sebagai CPNS, kecuali untuk jabatan-jabatan tertentu yang memiliki persyaratan khusus tambahan. Masih di bab 1, mari kita lihat bagaimana mekanisme administrasinya. Dalam SK CPNS, nomenklatur JF ditulis sesuai formasi tanpa menyebutkan jenjang dan kelas jabatan. Baru pada SK pengangkatan JF, semua detail tersebut dicantumkan secara eksplisit. Mengenai angka kredit, AK, pada saat pengangkatan pertama, AK memang belum ditetapkan. Namun, kinerja Bapak, Ibu selama masa CPNS tidak hilang. Itu akan diusulkan sebagai AK secara periodik dan dihitung secara proporsional setelah resmi menduduki JF. Penetapan AK secara resmi, Pak, baru akan dilakukan saat Bapak, Ibu memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat atau jenjang setingkat lebih tinggi. Bab 2 mengatur tentang perpindahan dari jabatan lain. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk berpindah antar kelompok JF maupun perpindahan antar kelompok jabatan. Syarat utamanya tetap pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai JF yang dituju. Jika perpindahan terjadi antar kelompok JF, misalnya dari JFA ke JFB, maka pangkat, jenjang, dan angka kredit yang dibawa akan tetap sama dengan yang dimiliki pada jabatan sebelumnya. Salah satu bagian krusial dalam bab 2 adalah perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pemerintah memberikan kepastian AK bagi pejabat struktural yang berpindah ke fungsional. Sebagai contoh, seorang pejabat administrator yang pindah ke jenjang ahli madya akan mendapatkan 100 AK. Pengawas yang pindah ke ahli muda mendapatkan 50 AK, kecuali jika ia memiliki pangkat 4A atau 4B maka diberikan 200 AK. Aturan ini memastikan bahwa pengalaman manajerial Bapak, Ibu dihargai secara adil dalam sistem fungsional yang baru. Bab 3 membahas tentang penyesuaian atau in-passing. Jalur ini dibuka jika terdapat penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas, atau kebutuhan strategis organisasi. Syarat utamanya adalah PNS harus memiliki pengalaman atau masih melaksanakan tugas di bidang JF tersebut minimal selama 2 tahun secara kumulatif. Mengenai angka kreditnya, AK penyesuaian diberikan berdasarkan tabel spesifik yang menggabungkan unsur ijazah dan masa kerja dalam golongan ruang, ditambah dengan AK dasar. Harap diingat bahwa AK melalui jalur penyesuaian ini hanya berlaku 1 kali selama masa penyesuaian tersebut berlangsung. Contoh, staf BKPSDMD yang sudah lama menangani urusan mutasi, kenaikan pangkat, atau data ASN bisa diangkat menjadi jabatan fungsional melalui penyesuaian. Pada slide ini kita melihat tabel penyesuaian angka kredit untuk jabatan fungsional keahlian. Tabel ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana jabatan sebelumnya, khususnya dari jabatan administrasi, dikonversi ke dalam jabatan fungsional keahlian beserta angka kredit awalnya. Contohnya, administrator dengan golongan 3D disetarakan menjadi ahli madya dengan angka kredit 100. Pengawas golongan 3B menjadi ahli muda dengan angka kredit 50. Jika golongan lebih tinggi seperti 4A atau 4B, angka kreditnya bisa mencapai 200. Artinya, semakin tinggi jabatan dan golongan sebelumnya, maka semakin besar angka kredit yang diberikan saat masuk ke jabatan fungsional. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan masa kerja sebelumnya tetap dihargai dan tidak dimulai dari nol.
Selanjutnya pada slide ini dijelaskan penyesuaian untuk jabatan keterampilan serta kemungkinan peralihan ke keahlian. Untuk jabatan keterampilan, prinsipnya sama, yaitu angka kredit diberikan berdasarkan golongan dan pengalaman kerja. Namun ada hal penting, yaitu peluang peralihan dari keterampilan ke keahlian. Syaratnya antara lain minimal golongan 3A, memiliki pendidikan S1 atau D4, serta lulus uji kompetensi. Contohnya di BKPSDMD, pegawai yang awalnya staf dengan jabatan keterampilan, kemudian menyelesaikan pendidikan S1, dapat beralih ke jabatan fungsional keahlian. Angka kreditnya dihitung dari kinerja terakhir ditambah angka kredit dasar. Selain itu, jika golongan sudah lebih tinggi dari jenjang jabatan, pegawai tetap bisa naik jenjang setelah memenuhi syarat, seperti masa kerja minimal 1 tahun dan lulus uji kompetensi. Jadi, sistem ini tidak hanya mengakui pengalaman kerja, tetapi juga memberikan ruang bagi peningkatan karir melalui pendidikan dan kompetensi. Selanjutnya pada bab 4 hingga 6, kita membahas mengenai promosi dan pengangkatan kembali. Promosi kini mencakup pengangkatan diagonal maupun vertikal, baik ke dalam JF maupun kenaikan jenjang. Satu poin revolusioner di sini adalah pengembangan profesi bukan lagi menjadi syarat mutlak untuk kenaikan jenjang jabatan. Sedangkan untuk mekanisme pengangkatan kembali, misalnya setelah tugas belajar, AK dihitung dari penetapan terakhir ditambah dengan konversi predikat kinerja selama masa tugas tersebut secara proporsional. Ini menjamin kontinuitas karir meskipun Bapak, Ibu sempat ditugaskan di luar JF untuk sementara waktu. Bab 7 adalah jantung dari peraturan ini, yaitu tata cara konversi angka kredit. Kita meninggalkan sistem dupak yang rumit dan beralih sepenuhnya ke konversi predikat kinerja. Rumusnya sederhana, persentase predikat dikalikan dengan koefisien AK tahunan jenjang Anda. Contohnya, jika Bapak, Ibu berada di jenjang ahli muda dengan koefisien tahunan 25, dan mendapatkan predikat, sangat baik, 150%, maka Bapak, Ibu berhak mendapatkan 37,5 AK pada tahun tersebut. Sistem ini jauh lebih adil karena fokus pada kualitas hasil kerja yang dinilai langsung oleh atasan sebagai pejabat penilai kinerja. Mengenai kenaikan pangkat, ada mekanisme yang sangat membantu ASN jika formasi jenjang di atasnya belum tersedia. Jika Bapak, Ibu sudah lulus uji kompetensi jenjang lebih tinggi dan memenuhi AK, Bapak, Ibu dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi meskipun belum naik jenjang. Syaratnya adalah kualifikasi pendidikan sesuai, kinerja baik dalam 2 tahun terakhir, dan telah menduduki pangkat terakhir selama minimal 2 tahun. Ini memberikan kepastian bahwa progres kepangkatan Bapak, Ibu tidak akan terhambat oleh ketersediaan formasi jenjang. Terakhir, bab 9 menegaskan masa transisi. Kita harus segera bergerak karena seluruh AK konvensional wajib disesuaikan ke sistem integrasi paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023 sebelum diakumulasikan dengan sistem konversi baru. Sebagai tambahan, bagi Bapak, Ibu yang menyelesaikan pendidikan formal yang lebih tinggi, tersedia AK tambahan sebesar 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat setelah gelarnya resmi dicantumkan oleh BKN. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 membawa perubahan penting dalam pengelolaan karir ASN, khususnya pada jabatan fungsional. Yang paling utama adalah perubahan sistem angka kredit yang kini berbasis kinerja, bukan lagi sekadar administrasi. Artinya, apa yang kita kerjakan setiap hari akan sangat menentukan perkembangan karir kita ke depan. Selain itu, regulasi ini juga memberikan kejelasan jalur karir, baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, maupun penyesuaian bagi pegawai yang sudah berpengalaman. Sebagai contoh di BKPSDMD Manggarai, pegawai yang aktif menyusun usulan kenaikan pangkat tepat waktu, mengelola data ASN dengan baik, dan minim kesalahan, akan mendapatkan penilaian kinerja tinggi. Dari penilaian tersebut, akan dikonversi menjadi angka kredit yang mendukung kenaikan jenjang jabatan. Sebaliknya, jika kinerja kurang optimal, maka angka kredit yang diperoleh juga akan lebih kecil, sehingga berdampak pada lambatnya perkembangan karir. Oleh karena itu, melalui regulasi ini, kita semua didorong untuk lebih profesional, lebih disiplin, dan lebih fokus pada kinerja. Karena pada akhirnya, kinerja yang baik akan berbanding lurus dengan kemajuan karir kita. Mari kita buktikan bahwa ASN Kabupaten Manggarai mampu bekerja profesional,
berkinerja tinggi, dan terus berkembang. Terima kasih.